Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mengupdate data dari makroekonomi untuk menganalisa arah market selanjutnya. Dan juga kita akan membahas beberapa saham yang cukup potensial untuk bisa rebound kembali. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, dari kalender ekonomi ada beberapa data penting yang akan kita bahas ya pada video ini. Yang pertama terkait dengan 10 years bond yield ya, atau surat utang Amerika Serikat untuk tenor 10 tahunan yang angkanya turun dari 3,9% menjadi 3,6%. Nah, di saat surat utang Amerika Serikat ya guys ya untuk 10 years bond yield-nya ini turun, maka akan berkorelasi positif untuk IHSG ya guys ya. Jadi ketika US 10 years bond yield turun ya, maka dana dari obligasi akan ditarik oleh para investor dan investor akan memindahkan kepada aset yang berisiko tinggi yang berpotensi bisa naik ya guys ya, dan juga memberikan return yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika imbal hasil obligasinya turun, maka investor akan berpindah ke saham, ya bisa ke Bitcoin atau bisa ke kripto juga seperti itu. Jadi ini korelasinya cukup positif ya untuk IHSG di esok hari, tepatnya hari Jumat tanggal 13 September 2024. Kita akan melihat besok guys ya, apakah benar-benar akan berdampak positif untuk IHSG. Nah, dari data kemarin ya terkait dengan tingkat inflasi tahunan yang kita bahas ya guys ya, di mana kemarin memang tingkat inflasi secara month on month itu mengalami sedikit kenaikan dari 0,2% menjadi 0,3% sejalan dengan data PPI yang sudah rilis ya pada hari ini, di mana data Producer Price Index secara month on month ini juga rata-rata mengalami kenaikan guys ya. Lalu untuk data klaim pengangguran awal juga mengalami kenaikan, namun masih sesuai ya guys ya, masih dianalisa oleh konsensus sesuai dengan targetnya di 230 ribuan ya guys ya, naik dari 228 ribu. Dan dari data tingkat inflasi kemarin guys ya, memang IHSG hari ini terkena dampak yang cukup positif, di mana inflation rate secara year on year ini adalah angka yang digunakan oleh The Fed dalam acuannya untuk pangkas suku bunga. Jadi bukan data inflasi secara month on month guys ya yang digunakan oleh The Fed, namun data inflasi secara tahunan yang turun guys ya dari 2,9% menjadi 2,5%, which is ini juga memastikan ya bahwa The Fed akan pangkas suku bunga di bulan September ini. Oke guys, untuk IHSG ya hari ini naik 0,48% dan bursa Asia juga kompak menghijau guys ya, dipicu oleh data inflasi Amerika Serikat. Nah, inilah gunanya kita membahas terkait makroekonomi yang bisa mempengaruhi arah market selanjutnya. Kalau misalkan inflasi Amerika Serikat ini semakin turun, maka berpotensi bisa menurunkan imbal hasil obligasi. Ketika imbal hasil obligasinya turun di Amerika Serikat, maka dana asing akan masuk besar ke IHSG, sehingga forecast-nya saham-saham yang ada di IHSG juga bisa naik tinggi guys ya, dan harapan kita juga seperti itu tentunya. Dan hari ini IHSG juga terkena inflow yang positif, di mana net buy asing juga besar 1,5 triliun rupiah guys ya, dan itu juga positif untuk IHSG, sehingga kita bisa melihat ya bahwa esok di hari Jumat ada potensi IHSG juga akan kembali menguat. Dan kita melihat ya guys ya bahwa OJK sempat menargetkan bahwa IHSG ini potensial untuk tembus di level 8 ribuan. Selanjutnya ada beberapa data juga sebenarnya yang akan rilis, namun kita akan coba bahas juga terkait dengan pemangkasan suku bunga yang kemungkinan besar akan diumumkan terlebih dahulu oleh Indonesia guys ya, oleh Bank Indonesia terkait dengan keputusan tingkat suku bunganya pada tanggal 17 September ya guys ya, 17 September 2024 ya guys ya, yang masih di angka 6,25%, di mana Bank Indonesia sempat menaikkan suku bunga itu dikarenakan untuk menstabilkan rupiah ya, agar jangan sampai rupiah kita juga terus melemah guys ya. Dan kemarin pun memang sempat melemah di level 16.400-an, dan untuk saat ini di 15.400, which is itu sudah menguat. Jadi ya, apakah Indonesia akan berani pangkas suku bunga lebih awal ya dibandingkan pengumuman tingkat suku bunga dari The Fed, atau Indonesia ini akan menunggu kuartal 4 2024 ini, which is itu bisa di next month ya guys ya, di bulan Oktober nanti ya guys ya. Jadi apakah Bank Indonesia akan pangkas suku bunga sebelum atau setelah pengumuman dari The Fed? Kita akan coba lihat guys ya. Tapi beberapa ekonom ini sebenarnya sudah meminta agar Bank Indonesia segera pangkas suku bunga ya, terutama di bulan September ini. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia berani pangkas suku bunga, maka akan mendahului keputusan dari The Fed. Tapi
keputusan The Fed dalam pangkas suku bunga ini kemungkinan besar ya guys ya sudah valid ya, akan dipangkas di bulan September ini. Tapi kita belum tahu apakah itu sebesar 25 BPS atau 50 BPS ya guys ya. Dari yang sebelumnya di angka 5,5 persenan, apakah akan menjadi 5,25% atau 5 persenan ya, tergantung dari The Fed berapa besar pangkas suku bunganya. Yang mana ini juga akan diumumkan ya oleh The Fed pada tanggal 19 September 2024. Namun ini di dini hari guys ya, pukul 1 dini hari seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut membahas guys ya terkait dengan Bank Indonesia yang diminta segera pangkas BI rate demi momentum ekonomi. Ekonom menilai bahwa Bank Indonesia atau BI seharusnya sudah dapat pangkas suku bunga acuan atau BI rate dalam waktu dekat ini ya guys ya, tepatnya di bulan September ini. Hal tersebut menjadi penting karena dapat membantah tanda-tanda perlambatan ekonomi yang terjadi ya, alias tanda-tanda dari resesi. Ekonom Institute of Development of Economic and Finance atau INDEF, Eko Listianto menjelaskan, kebijakan moneter dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia, utamanya dalam meningkatkan likuiditas di sektor real. Pasalnya, dengan suku bunga yang tinggi hanya menciptakan stabilitas ekonomi saja, namun pertumbuhan menjadi tidak berkualitas ya guys ya. Jadi diharapkan bahwa Bank Indonesia ini bisa segera pangkas suku bunga tepatnya di September ini ya guys ya. Meskipun pengumumannya akan mendahului keputusan dari The Fed. Tapi ya karena The Fed ini sudah pasti akan pangkas suku bunga, maka ya seharusnya Bank Indonesia juga bisa mempercepat guys ya, dan jangan sampai baru pangkas suku bunga itu di kuartal 4 nanti ya, karena ya cukup lama gitu ya. Oke guys, untuk Bank Indonesia, menurut teman-teman apakah akan berani pangkas suku bunga mendahului The Fed atau menunggu ya The Fed terlebih dahulu? Nah, nanti kita akan lihat guys ya bagaimana korelasinya dengan IHSG. Lalu kita akan bahas juga ya terkait dengan saham-saham komoditas yang ada di Indonesia, di mana ada berita yang cukup positif sebenarnya, di mana Rusia mengusulkan untuk membatasi ekspor terhadap komoditasnya, terutama untuk nikel dan uranium di tengah sanksi Barat. Memang kita melihat bahwa kondisi geopolitik ya, terutama untuk Rusia dan Ukraina ini semakin memanas, sehingga di sini Rusia kembali membatasi ekspor komoditas mereka, terutama untuk nikel dan juga uranium. Nah, teman-teman tahu ya guys ya bahwa di tahun 2022 lalu ketika Rusia membatasi pasokan gasnya untuk Eropa ya guys ya, alias menyetop gitu ya pasokan gasnya untuk Eropa, maka Eropa kelabakan dan mau tidak mau Eropa kembali menggunakan batu bara ya, pembangkit listrik tenaga batu bara gitu ya. Sehingga harga batu bara acuan itu menjadi naik sangat signifikan, bahkan mencapai 500 US dollar per tonnya gitu ya. Untuk saat ini di sekitar berapa ya, nanti kita lihat lah ya untuk harga acuan batu baranya. Nah, jadi ini bisa menjadi positif sebenarnya untuk saham-saham di sektor komoditas, terutama untuk saham-saham sektor nikel ya guys ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu indikator penting bahwa saham sektor nikel juga sebenarnya bisa rebound kembali. Untuk harga nikel kita melihat sempat ada kenaikan guys ya, dari 15.600 USD per ton ke level 16.100 USD per ton ya, meskipun untuk level saat ini sudah mulai flat kembali ya, 0,04 persenan di level 16.106 USD per ton. Sedangkan untuk harga acuan batu bara juga mulai mengalami kenaikan guys ya, 0,18% di level 139 USD per tonnya. Oh iya, di tahun 2022 lalu saya koreksi guys ya, bahwa harga acuan batu bara itu bukan di level 500 USD per ton, tapi di level 400 US dollar per ton guys ya. Karena waktu itu Rusia membatasi pasokan gasnya untuk Eropa ya, sehingga Eropa mau tidak mau ya guys ya, kalau misalkan memang negaranya tidak mau gelap gulita, ya berarti menggunakan batu bara kembali. Nah, hal tersebut juga bisa berlaku guys ya terhadap nikel gitu ya, terhadap komoditas logam lainnya seperti nikel, tembaga dan lain-lain ya. Kita harapkan juga ini bisa berdampak positif terutama untuk saham-saham di sektor komoditas yang kemarin itu sempat melemah. Selanjutnya adalah untuk harga minyak yang juga hari ini ya guys ya mengalami kenaikan. Untuk crude oil WTI itu sempat naik 1,48% dan di level 68 USD per barrel, sedangkan untuk saat ini kenaikannya hanya 0,7% di level 67 USD per barrel. Sedangkan untuk Brent oil juga naik ya 0,62% di level 71 USD per barrel. Nah, jadi teman-teman yang investasi di saham-saham komoditas juga harus paham bahwa
permintaan komoditas, ketika permintaan sedang tinggi dengan harga yang tinggi, maka ada potensi saham komoditas itu bisa naik tinggi. Jadi ketika harga saham komoditasnya naik, teman-teman harus mencari jawaban kenapa sahamnya mengalami kenaikan gitu guys ya. Seperti saham Adro ya yang hari ini naik, saham Saratoga yang hari ini naik, teman-teman seharusnya juga sudah dapat jawabannya melalui video yang tadi sudah kita upload ya. Pembahasannya juga sudah kita bahas secara lebih detail gitu guys ya. Kira-kira apa nih big plan ya dari pengendali dari saham Adro ya atau Adaro Energy? Apakah kedepannya juga akan mengembangkan bisnis baru atau akan membuat perusahaan baru atau diversifikasi ke bisnis lain? Itu kita belum tahu guys ya. Tapi yang terpenting adalah di mana Adro adalah perusahaan yang terus bertumbuh. Nah, di sini kita akan membahas ya guys. Yang pertama adalah terkait dengan saham BBRI yang kemarin juga sempat kita bahas ya. Apakah outflow yang terjadi di BBRI itu adalah sebuah ancaman outflow yang besar atau itu hanya sentimen sesaat saja? Nah, tentunya kita akan konfirmasi ya pada hari ini, dan di sini kita tidak menebar fear ya agar teman-teman buang saham BBRI. No. Kalau misalkan teman-teman sudah ambil BBRI di harga bawah, ya lebih baik di hold saja gitu guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belinya di harga 5.200-an gitu ya, agar dapat harga yang lebih murah lagi, lebih baik wait and see, dan jika benar-benar terkoreksi maka teman-teman juga akan untung karena bisa ambil saham BBRI di harga yang lebih murah lagi gitu guys ya. Jadi intinya adalah kita mencari peluang di saham bagus. Itulah kenapa saya jarang sekali bahas saham gorengan gitu guys ya. Jarang sekali saya bahas saham gorengan. Saya lebih sering bahas saham fundamental bagus yang rutin bagi dividen gitu ya. Dan teman-teman juga ketika nyangkut pun tidak akan terlalu khawatir dan masih bisa melakukan averaging down, dan target kita adalah untuk invest jangka panjang. Jadi untuk BBRI di harga 5.175 ya per hari ini terkena inflow kembali setelah kemarin itu terkena net sell 451 miliar ya guys ya. Jadi untuk memvalidasi apakah outflow-nya akan terjadi terus-menerus seperti di sell in May kemarin. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat ya guys ya, saham yang akan anjlok gitu ya, terutama untuk saham-saham big banks. Kalau misalkan seperti yang di sell in May kemarin itu terjadi kembali ya, di pemberitaan juga banyak diulas gitu ya. BBRI terkena net sell besar-besaran gitu ya. Lalu saham-saham big banks terkena net sell besar-besaran. IHSG terkena outflow gitu ya. IHSG terkena net sell. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa market akan turun. Tapi itu juga perlu kita validasi ya guys ya, setidaknya 5 hari lah atau seminggu lah ya, 5 hari perdagangan atau 2 minggu ya 10 hari perdagangan. Kalau misalkan benar-benar IHSG turun, BBRI juga turun dalam gitu guys ya, akibat adanya outflow yang besar, maka itu adalah tanda-tanda market akan turun sehingga kita bisa antisipasi. Tapi ketika terjadi pembalikan arah dari distribusi menjadi akumulasi kembali, maka akumulasi yang terjadi hari ini itu diakibatkan dari data makroekonomi yang semakin menunjukkan ke arah market yang positif ya guys ya, sehingga IHSG juga bisa terseret positif. Nah, jadi BBRI kalau misal kita lihat ya guys ya, per hari ini terkena inflow kembali 190 miliar, maka potensi BBRI untuk bisa naik lagi itu masih terbuka lebar gitu ya. Jadi bukan tebar fear, tapi kita masih membutuhkan konfirmasi lanjutan. Apakah BBRI benar-benar akan turun karena terkena net sell atau BBRI hanya ada normal correction saja. Dan jika normal correction pun kita bisa ambil di harga yang lebih murah guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi teman-teman harus pintar menyikapi sebuah konten ya, sebuah pemberitaan ya, sebuah pembahasan, sebuah analisa, tidak menelan mentah-mentah gitu ya, dan tidak terkena fear atau ketakutan. Selanjutnya untuk saham Antam yang hari ini naik 2,28%, sempat naik ya guys ya ke level 1400-an ya, kalau nggak salah waktu itu 1450 lah ya, sempat naik ke 1450 namun kembali terkoreksi, dan kita melihat adanya tanda-tanda bullish reversal di saham Antam akibat pembatasan ekspor nikel ya oleh Rusia ke negara yang membutuhkannya. Tapi sebenarnya untuk Antam ini pun ya sama, kita masih butuh konfirmasi kembali. Ini konfirmasinya sebenarnya masih cukup minim ya, karena net sell-nya itu juga menurun. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi konfirmasi yang positif ya, meskipun memang masih net sell, tapi net sell-nya ini sudah mulai turun dan transaksinya sudah mulai meningkat gitu ya.
Tapi ya kita berharap besok Antam lanjut di akumulasi atau berbalik ya guys ya, dari distribusi, dari adanya net sell berbalik menjadi akumulasi, sehingga kita pun tidak ragu-ragu jika ingin beli saham Antam di harga yang cukup murah ini ya guys ya, di area higher low-nya untuk kita akumulasi lebih banyak lagi. Karena kita melihat di kuartal 2 juga laba bersihnya sudah mulai ada peningkatan dan sudah mulai normal kembali. Tinggal kita melihat penjualan nikelnya apakah ada kenaikan dikarenakan Rusia ini membatasi ekspor logamnya atau ekspor nikelnya gitu guys ya, biar lebih mudah kita pakai kata nikel saja. Dan saham yang rutin bagi dividen ini juga berpotensi bisa uptrend ya guys ya. Jadi saya pribadi lebih memilih untuk wait and see, tapi saya pun memang melihat bahwa banyak sekali saham yang belum naik sebenarnya, termasuk saham Antam gitu ya. Banyak sebenarnya saham yang belum naik. Kalau misalkan saya sebut sebagai sekilas ya, secara sekilas, ya ini kembali lagi disclaimer on. Ya ada Antam, Telkom, lalu ada Cepin, BBRI masih setengah jalan gitu guys ya. Banyak saham potensial yang sebenarnya bisa kita pantau gitu ya, dan bisa kita cari ya potensi bullish reversalnya untuk kita bisa masuk ya ketika memang sudah benar-benar terkonfirmasi ada akumulasi yang besar dan bisa menaikkan harga sahamnya kembali. Lalu ada saham Inco juga yang hari ini naik 1,65% di level 3.690, dan kalau misalkan kita lihat ya secara year to date memang Inco ini juga masih di fase downtrend. Ya alias sahamnya juga belum naik tinggi. Bahkan kalau misalkan kita tarik ya lebih jauh lagi, di mana teman-teman sudah bisa melihat guys ya bahwa Inco ini sempat ke level 7 ribuan dan level saat ini di 3.690-an. Jadi untuk Inco sebenarnya yang terbesar ya guys ya, masalah yang terbesar adalah dari sisi kinerja perusahaan, di mana pada kuartal satunya labanya turun ya, turun sangat signifikan pada kuartal 1 2024 baik secara year on year maupun secara kuartalan. Ya jadi untuk saham Inco ini saya menunjukkan ya ke teman-teman bahwa saham yang laba bersihnya juga sedang turun, tidak menutup kemungkinan harga sahamnya juga bisa naik dan terapresiasi. Tapi kembali lagi, untuk invest jangka panjang ya guys ya, Antam sejauh ini lebih menarik dibandingkan Inco dari sisi laba bersihnya ya, dan juga dari sisi dividennya tentunya. Karena di tahun 2024 ini juga Antam bisa bagi dividen dengan DPR 100%, dan itu pun bisa saja terulang kembali. Ya atau setidaknya 75% lah ya, sesuai dengan beberapa tahun sebelumnya yang juga Antam bagi DPR 75%. Nah, lalu kita pun akan membahas guys, ini terakhir, kita akan bahas ada teori ya, teori konspirasi katanya ya, ketika nanti Donald Trump yang menang ya pemilu di Amerika Serikat, maka katanya gitu ya akan ada penyebaran virus baru gitu ya. Kemarin kita sudah bahas ya guys ya, satu virus yaitu wetland virus atau WELV. Lalu ada lagi nih katanya virus triple A ya guys ya, yang berasal dari nyamuk gitu ya. Nah ini teman-teman baca sendiri aja gitu ya, baca-baca aja ya. Kalau misalkan memang dari nyamuk pun ya sebenarnya ada juga kan penyakit seperti Aedes aegypti ya, seperti itu. Jadi ya kalau misalkan ini baru teori konspirasi saja ya tidak masalah ya, teman-teman jangan takut gitu ya, teman-teman lebih fokus aja ke analisa makro yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi kita pun ya punya strategi antisipasi jika memang virus ini bisa merebak gitu guys ya, atau bisa menjadi sentimen negatif lah ya di market dan bisa menurunkan saham terutama untuk IHSG seperti itu. Tapi ada teori lainnya yang menarik ya, bahwa ketika Donald Trump menang pemilu di Amerika Serikat, maka market Bitcoin dan juga kripto akan naik. Tapi ketika Kamala Harris yang menang, katanya Bitcoin dan kripto itu bisa turun gitu ya. Nah nanti kita lihatlah korelasinya di market kripto dan juga Bitcoin ya guys ya. Kita di sini fokus ya untuk membahas saham. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Ya intinya pada video ini adalah kita berharap dengan data yang bagus ini, kita berharap IHSG dan juga saham-saham yang kita pegang bisa naik tinggi kembali. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.